Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, diberi kesehatan, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kali ini saya akan mengomentari dan mengkritisi ceramah Habib yang sudah tua, tapi ceramahnya begitu menggebu. Habib ini bicara dengan lantang bahwa Habib tidak meminta untuk dimuliakan, Habib tidak minta untuk dihormati, karena kemuliaan dan kehormatan Habib itu sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kemudian Habib ini bilang bahwa kalian semua atau orang-orang yang bukan Habib ini wajib menghormati para Habib walaupun tanpa dalil. Habib ini bilang, bukan saya tidak punya dalil, padahal memang tidak ada dalil yang menegaskan bahwa umat muslim itu diharuskan menghormati para Habib. Itu nggak ada dalilnya. Kemudian Habib ini juga dengan lantang bilang, bagi orang-orang yang bukan Habib, tapi pengen mendapatkan kemuliaan seperti kemuliaan Habib, maka jangan tinggalkan majelis Habib. Jangan berhenti menatap wajah-wajah para Habib. Nanti di akhirat bisa bersama dengan golongan para Habib. Jadi doktrinnya sungguh mengerikan. Merasa bahwa dirinya klan paling mulia, merasa bahwa dirinya klan paling tinggi, dengan PD-nya berkata semacam itu. Nah, sebelum saya komentari dan sebelum saya kritisi, alangkah baiknya kita saksikan ceramah menggebu-gebu dari Habib tua yang akan saya tayangkan berikut ini. Habaib itu karunia, pemberian Allah. Enggak semua orang, enggak semua orang. Habib cinta kepada para habaib, berbicara tentang dalil. Yuk kita buka dalilnya. Bukan berarti kami ngomong kami tidak punya dalil, enggak. Bukan berarti kami berbicara tentang kemuliaan para habaib kemudian terbesit dalam pikiran kalian. Kalian mengatakan, oh itu Habib sengaja bawa kedudukan para habaib, bawa kemuliaan para habaib, supaya para habaib dimuliakan, supaya para habaib disanjung, supaya para habaib dicintai. Enggak, kami para habaib, catat baik-baik, kami para habaib tidak gila dengan pujian, tidak gila dengan sanjungan, tapi kalian wajib untuk memuliakan para habaib, saudara. Enggak, para habaib enggak gila dengan kedudukan saudara. Mereka sudah mendapatkan kemuliaan dari Allah. Mereka sudah mendapatkan keagungan dari Allah. Dan itu adalah fadl min Allah. Itu adalah keutamaan yang datang dari Allah. Kami menjadi para habaib bukan pilihan kami, bukan, tapi Allah yang menjadikan kita masuk dalam kelompok dari para golongan para habaib ibadah Allah. Jadi itu adalah fadlullah. Tapi antum semuanya, kalian semuanya nggak usah berkecil hati. Habib, saya itu bukan habaib, Habib. Bagaimana caranya supaya saya bisa kumpul dengan para habaib? Bagaimana saya nanti di akhirat supaya bisa kumpul dengan para habaib? Bagaimana caranya supaya saya nanti satu gerbong dengan para habaib? Jangan pernah meninggalkan majelisnya habaib. Jangan pernah jauh dari para habaib. Jadikan mata kalian selalu menatap daripada muka-muka para habaib. Duduklah kalian di majelis mereka, berhusnudzolah mereka, berhusnudzolah kalian kepada mereka, cintai mereka, hormati mereka. Maka insya Allah walaupun kalian bukan dari para habaib, tapi insya Allah nanti di akhirat kalian akan berada di gerbongnya para habaib. Dari video yang baru saja kita saksikan, entah itu ceramahnya di mana, seharusnya ceramah itu materinya terkait kajian Islam, bagaimana umat muslim itu menjadi lebih baik dengan memeluk agama Islam. Di antaranya ajarkan nilai-nilai Islam. Ketika ceramah di situ hanya tujuannya untuk mengunggulkan klannya, untuk mengukuhkan nasabnya, ini bukan ceramah, ini jualan nasab. Nah,
Habib sepuh ini yang saya tidak tahu namanya, bagi penonton yang tahu namanya bisa tulis di kolom komentar. Ceramah dengan menggebu-gebu, mengatakan bahwa mencintai Habib merupakan karunia dari Allah, karena tidak semua orang bisa mencintai para. Bahasanya keren, sekilas bahwa mencintai Habaib ini sebuah nilai tertinggi, karena tidak semua orang bisa mencintai para Habib. Ya bagi yang mencintai Habib silahkan. Yang sampai saat ini masih mempercayai bahwa para Habaib merupakan keturunan Rasulullah, silahkan. Tapi saya lebih memilih kajian ilmiah yang kemudian menemukan bukti bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Arab saja bukan, apalagi keturunan Rasul. Kemudian Habib ini juga bilang bahwa bukan kami tidak punya dalil. Maksudnya dalil yang menjadi nas agar umat muslim itu mencintai para Habaib. Bukan kami tidak punya dalil. Ya memang Habibnya tidak punya dalil sebenarnya. Tidak ada satupun dalil yang menegaskan agar umat muslim itu mencintai dan menghormati para Habaib. Kalaupun ada dalil, itu biasanya dibuat cerita. Cerita lewat mimpi, si Anu, ini begini-begini. Dan itu sering kali saya jumpai dalam kitab-kitab Ba'alawi. Untuk menjadikan klan Ba'alawi itu adalah klan yang termulia, klan yang terunggul, itu dibuatlah cerita-cerita palsu. Dan cerita-cerita palsu ini banyak kita temukan di kitab Al-Hurur ada, di kitab Masra'ur Rawi banyak, di kitab Syarhul Ainiyah tidak terhitung jumlahnya. Jadi semua kitab-kitab Ba'alawi untuk mengisbat nasabnya, untuk menjadikan klannya sebagai klan termulia, maka diciptakanlah dongeng-dongeng palsu untuk menjadikan seakan-akan bahwa memang klan Ba'alawi itu adalah klan yang tersambung nasabnya ke Rasulullah dan merupakan klan yang tersoheh di dunia. Tapi lagi-lagi umat muslim yang cerdas, umat muslim yang nalarnya waras, tentu tidak mudah percaya melihat kelakuan Habib yang sombong, yang suka mengglorifikasi. Mereka rata-rata mencari kehormatan dan kedudukan. Ini bukan sifat dan sikap Rasulullah. Jauh berbeda antara sikap Rasulullah dan sikap para Habaib. Maka saya yakin bahwa Habib bukan keturunan Rasulullah. Di samping saya melihat kelakuannya yang berseberangan dengan akhlak Rasulullah, saya pun mengkaji, saya pun meneliti bahwa nasab Ba'alawi adalah nasab yang problematik. Dan ceramah Habib tadi mengatakan bahwa Habib itu tidak butuh penghormatan. Habib tidak butuh dimuliakan. Tapi umat muslim wajib menghormati para Habaib. Ini ceramah apakah? Saya tanya kepada penonton yang menonton video saya ini, kira-kira pantas enggak orang yang merasa sebagai keturunan Rasulullah kemudian gembar-gembor ke sana kemari, ngaku sebagai keturunan Rasulullah, ngaku sebagai orang yang mulia, dan menyuruh umat muslim agar menghormati. Para Habaib katanya tidak minta dihormati, tapi umat muslim wajib menghormati. Ini apaan? Sudah saya bilang bahwa kewajiban menghormati para Habib itu tidak ada satupun nas yang menjelaskan. Artinya tidak ada anjuran semacam itu. Anjuran dalam agama Islam adalah selalu membersamai orang-orang yang bertakwa, selalu membersamai orang-orang yang soleh,
dengan selalu membersamai orang yang bertakwa, dengan selalu membersamai orang-orang yang soleh, maka kita pun akan ketularan ketakwaan dan kesolehannya. Itu adalah ajaran Islam yang semestinya. Bukan dengan selalu berada di majelis para kabir, dengan selalu menatap wajah-wajah para kabir, maka nanti di akhirat orang-orang tersebut akan bersama para kabaib posisinya. Artinya akan memiliki posisi tertinggi nanti di akhirat. Ini dalilnya mana? Di satu sisi Habib ini mengatakan Habib tidak butuh penghormatan, tapi di sisi lain ngotot bahwa Habib ini mengatakan umat muslim wajib menghormati. Orang yang jelas-jelas minta dihormati, orang yang jelas-jelas minta dimuliakan. Ini bukan tipe manusia yang berakhlakul karimah. Karena apa? Ya karena tidak pantas kita itu minta dihormati, kita itu minta dimuliakan. Kita minta dihormati dan minta dimuliakan itu harus menghormati dan memuliakan sesama dulu, baru orang lain akan menghormati dan memuliakan kita. Nah, beda dengan Habib, merasa sebagai cucu Rasulullah, merasa sebagai klan tertinggi, minta dihormati oleh setiap muslim, tapi mereka suka merendahkan, mereka suka menghina, mereka suka mencaci. Apakah ini keturunan Rasulullah? Ini justru mencoreng nama Rasulullah. Jika orang-orang yang modelnya model begini kemudian mengaku sebagai keturunan Rasulullah, seakan-akan Rasulullah itu haus kehormatan, seakan-akan Rasulullah itu haus kedudukan, seakan-akan Rasulullah itu haus kemuliaan. Dengan melihat cucu-cucu palsu yang ngaku sebagai keturunan Rasulullah, maka orang akan berpikir, apakah Rasulullah dulu semacam itu? Nah, ini kan mencoreng nama Rasulullah. Maka saya tegaskan, Habib-habib ini nalarnya sudah stres. Kenapa saya sebut stres? Ngaku sebagai cucu Rasul tersoleh di dunia. Diminta bukti, diminta tes DNA, tidak berani, justru mengharamkan tes DNA. Kemudian diminta bukti atas ketersambungan nasabnya kepada Rasulullah, sampai saat ini tidak bisa menunjukkan buktinya. Sehingga Habib ini stres. Para Habib itu pada stres. Jurusnya ya jurus mabuk. Mengframing. Sikut sana, sikut sini. Yang penting orang lain akan mempercayai bahwa mereka keturunan Rasul. Tapi dengan melihat kelakuan, dengan melihat akhlak, dengan melihat ngototnya mereka ingin diakui sebagai keturunan Rasulullah, umat muslim yang waras justru akan semakin yakin orang model begitu tidak pantas disebut sebagai keturunan Rasulullah. Keturunan Rasulullah yang asli ini tidak haus kehormatan, tidak haus kedudukan, dan tidak haus kemuliaan. Ba'alawi beda. Ba'alawi yang ditonjolkan adalah kenasabannya. Ceramah di mana saja yang ditonjolkan kenasabannya. Setiap ceramah itu membahas kemuliaan Rasulullah, membahas keistimewaan Siti Fatimah. Tapi pada endingnya, dengan membahas kedua tokoh yang mulia tersebut, maka pelan-pelan akan mendoktrin para jamaahnya bahwa moyang mereka adalah moyang yang mulia. Maka Habib pun orang yang mulia. Dengan begitu, mereka kemudian mendoktrin pada para jamaah agar jamaah itu selalu menghormati para Habib sebagai bentuk rasa terima kasih pada Rasulullah dan kepada Fatimah. Itu tujuannya. Kita bisa lihat ceramah-ceramah Habib-Habib itu rata-rata membahas kemuliaan Rasulullah, membahas keistimewaan Siti Fatimah, tapi pada endingnya itu untuk mengunggulkan klannya sebagai klan yang tersambung ke nasab mulia. Padahal nasabnya adalah nasab yang rekayasa.
Saya selalu berpesan kepada seluruh umat muslim di Indonesia. Orang-orang Balawi ini memang orang-orang yang membahayakan. Di samping kesana kemari jualan nasab. Mereka tidak merasa bodoh. Mereka tidak merasa bahwa semakin mereka ngotot, semakin mereka minta diakui sebagai keturunan Rasulullah, justru secara tidak langsung membuka kedoknya. Kenapa? Masa iya sih keturunan Rasulullah selalu menonjolkan nasabnya? Nasabnya dijadikan tameng. Ini kan nggak pantas, nggak pantas. Orang yang mulia itu justru tawadhu, orang yang mulia itu justru merendah. Bahkan mau diakui sebagai keturunan Rasulullah atau tidak, itu tidaklah penting. Karena apa? Ya karena memang di mata manusia dan di mata Allah yang dipandang adalah ketakwaannya. Manusia saja tahu menilai seseorang ya dengan perbuatannya, menilai seseorang dengan ketakwaannya, menilai seseorang dengan akhlakul karimahnya, bukan dengan nasabnya. Mau Balawi ngaku sebagai cucu Rasul tersoheh di dunia, tetapi ketika nasabnya dibatalkan mencak-mencak, dengan segala cara mereka mempertahankan kenasabannya, sekalipun sampai saat ini tidak bisa menunjukkan bukti. Ini membuktikan bahwa Balawi cucu-cucuan atau cucu palsu. Muhibin, saya harap cerdaslah dan waraslah untuk untuk menentukan apakah nasab Balawi adalah nasab yang tersambung ke Rasulullah atau nasab palsu. Ini dibutuhkan kajian ilmiah, dibutuhkan penelitian. Jadi muhibin ini jangan bodoh, cerdaslah dan waraslah. Jangan hanya modal husnudzon. Kenapa? Ya bisa saja orang bukan keturunan Rasulullah ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Kemudian kita husnudoni hanya karena mereka mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Ya repot. Nanti akan banyak orang-orang yang bukan keturunan Rasulullah tapi ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Dan itu dijadikan alat untuk mencari kehormatan dunia, untuk mencari kemuliaan dunia, untuk mencari kekayaan. Karena apa? Ya karena umat muslim di Indonesia, khususnya ahli sunnah wal jamaah, dengan melihat, dengan mendengar bahwa seseorang itu keturunan Rasulullah, umat muslim ini akan menghormati, akan memuliakan, dan akan mudah memberikan hartanya. Itu tujuan Balawi di situ. Sehingga masuk ke Indonesia, ini sudah tahu kelemahan penduduk Indonesia, ditipu dengan nasab palsu, ditipu dengan janji-janji berkah, ditipu dengan janji-janji karomah. Maka umat muslim di Indonesia ini mudah tergiur. Itu loh masalahnya. Jadi stop pembodohan dan stop modal husnudon. Ini zamannya zaman sudah modern untuk mendeteksi nasab seseorang. Itu tidak hanya melihat catatan internal saja. Catatan internal saya pun bisa mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Saya membuat buku, kemudian saya mengarang nasab saya bahwa nasab saya tersambung ke Rasulullah. Itu kalau hanya modal catatan. Tetapi ketika dites DNA, tentu hasilnya beda karena bukan keturunan Rasulullah. Jadi modal husnudon ini justru sangat membahayakan, sangat beresiko. Karena siapapun bisa mengaku sebagai keturunan Rasulullah, padahal bukan keturunan Rasulullah. Kemudian di husnudoni, dia itu keturunan Rasulullah karena ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Giliran dites DNA-nya jauh berbeda dengan DNA Rasul. Simpulan dari apa yang saya bahas. Tapi tua yang saya tidak tahu namanya itu betul-betul ngotot pengen diakui nasabnya, pengen banget dihormati, merasa sebagai klan yang punya posisi khusus di sisi Allah. Ini mengerikan. Orang-orang yang modelnya sudah begini, ini mengerikan. Jadi tidak mau ketika nasabnya disebut sebagai nasab palsu,
Mereka sudah terlanjur yakin bahwa mereka keturunan Rasulullah. Giliran dikasih tahu kamu itu nasabnya palsu, ya tidak terima, mensak-mensak. Sehingga dengan segala cara mereka ngotot, mereka meyakinkan para jamaahnya agar selalu yakin bahwa Ba'alawi keturunan Rasulullah. Jadi takut kehilangan kehormatan. Cucu Rasul kok takut kehilangan kehormatan, ini kan aneh. Rasulullah saja boro-boro mikir kehormatan. Ini orang yang ngaku cucu Rasul kok takut kehilangan kehormatan. Aneh. Maka orang-orang yang modelnya begitu, orang-orang yang modelnya haus kehormatan, haus kemuliaan, haus kedudukan, jangan dipercaya bahwa orang tersebut adalah orang yang bernasab mulia. Karena kelakuannya, sifatnya itu tidak mencerminkan orang yang bernasab mulia. Itu loh masalah. Dan saya tutup kajian ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maras untuk seluruh muslim di Indonesia.